saudara-saudaraku, harus bongkar yang lama, tabiat-tabiat lama, dosa-dosa yang lama. Kalau yang lama kita cepat marah, bongkar. Amin, saudaraku. Amin enggak? Kalau tidak sabaran, bongkar. Harus jadi sabar. Ya, sifatnya yang sabar, saudaraku. Kalau namanya nggak usah diganti jadi Pak Sabar, Mak Sabar. Gak usah, saudaraku. Nanti kalau semua Mak Sabar semua. Nanti yang dipanggil Mak Sabar semua Mak Sabar. Tapi kalau penyabar harus semua. Haleluya. Makanya ada juga nama Sabaruan. Jadi lebih dari sabar, saudaraku. Tapi yang pakai nama itu jangan semua biar sabar. Emang enak, saudaraku, orang tua. Maksudnya supaya nanti anaknya jadi begitu. Jadi kalau supaya sabar, bikin namanya Sabaruan. Kalau supaya beriman, bikin namanya si Iman. Tahu-tahu cuma lari-lari, nggak pernah beriman, saudaraku. Ada yang begitu juga. Ya, tapi kalau kita, saudaraku, harus benar-benar bongkar yang lama. Jangan tempelkan. Nanti kalau yang lama tidak dibongkar, belum ada pertobatan. Itu artinya belum membuang hidup lama. Nanti ditempel. Itu di situ banyak nanti apa? Banyak bohong, banyak pura-pura, banyak munafik, segala macam banyak di situ, saudara-saudaraku. Itu sebabnya biarpun ada tekanan yang berat, biarkan kemah yang lama itu dibongkar. Haleluya. Yesus saja rela untuk orang lain. Tubuhnya harus dibongkar dan dalam 3 hari dibangun. Itu artinya kematian, kebangkitan, baru dimuliakan. Bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Dan kalau kita, saudaraku, untuk hidup yang kekal, kita harus siap dibongkar. Ini semua yang mau diberkati Tuhan harus siap dibongkar hidup lama ini. Kalau hidup lama nggak dibongkar, jangan salahkan. Loh, aku kok begini-begini terus, nggak pernah suka cita, lihat orang aku nggak pernah senang, selalu mau marah, selalu mau benci. Itu kalau belum dibongkar. Tapi kalau yang lama sudah dibongkar, waduh, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Langsung begitu, saudaraku. Ya, ingin bertemu. Ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya persilakan duduk, saudaraku. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur saat hari ini kita sudah memuji Tuhan dan beribadah kembali, saudaraku. Dalam ibadah kita yang kedua, sangat baik kalau kita semakin banyak mendengarkan firman Tuhan. Dan itu sebabnya kesempatan ini langsung kita pakai membuka kitab kita dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama sampai dengan 10. Saudaraku, ibadah kita sudah mengikuti prokes, jadi bolehlah kita baca bersama-sama. Ya, mulai ayat 1. Saya baca ayat 1, saudara-saudara ganti nanti baca yang kedua. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita menjaga kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu menatap tempat kediaman surgawi, ialah tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita
selalu mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bersama kita, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi semua kita rindu kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya, dan Tuhan juga sudah siapkan itu. Hanya saudara-saudaraku yang sampai kepada Bapa, tempat kediamannya, itu harus melalui prosedur. Ada jalannya. Itu sebabnya banyak orang seperti dia pikir hanya dengan saya begini sudah ke surga, saya sudah begini sudah ke surga. Saudaraku, kalau hanya bisa begitu, kata orang, buat apa Alkitab? Buat apa baca? Buat apa ada yang menerangkan? Tidak usah. Tetapi apapun yang terjadi, supaya kita tidak mengalami kesia-siaan, kita harus mendengar firman dan harus mengerti. Dan di dalam membaca firman Tuhan, pengertian kita harus mengarah kepada kehendak Allah. Karena banyak orang, saudaraku, bahkan iblis, dia baca firman Tuhan, dia katakan firman Tuhan, tapi dia alihkan untuk kemauannya. Banyak juga orang begitu. Sudah salah perjalanannya, diambil firman Tuhan. Firman Tuhan sepertinya membenarkan perbuatannya. Terlalu, saudara-saudaraku. Kita aja di bumi ini, kalau perkataan kita dibuat untuk tidak sesuai dengan apa maksud kita, kita tidak senang. Kita katakan untuk masuk sesuatu apa, orang bisa belikan kata si ini. Nah, ini membolak-balikan perkataan. Banyak yang begitu, berani, saudaraku. Bahkan kadang-kadang pakai kata firman Tuhan. Nah, inilah, itu sebabnya kitanya yang harus seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, terus mendengar dan menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Ini yang baik, saudara. Jadi kadang-kadang si A berkata begini, tapi si B bisa balik itu. Katanya ini begini-begini. Akhirnya sudah menyimpang dari apa yang sebenarnya. Nah, itu setan bekerja dalam hati manusia, bisa merubah kata-kata. Dan itu adalah pekerjaan setan, saudara. Membolak-balikkan firman Tuhan kepada yang bukan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan tolong kita selalu mendengar firman kepada rencana dan kehendak Tuhan, supaya kita masuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan kita tidak boleh menentukan perjalanan kita seolah-olah firman Tuhan sudah cukup begitu. Sehingga ada orang berkata, sekali selamat tetap selamat. Padahal firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatan itu. Mengerjakannya harus sampai sempurna juga. Ini, saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam firman ini kita lihat,
Karena kami tahu bahwa jika kemah kita, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dua kebaktian kita ini ada kata bongkar-bongkar, saudaraku. Makanya sangat bagus kalau saudara juga ikuti YouTube yang pertama. Jadi itu ada sambungnya. Nanti yang pertama ikuti YouTube yang kedua, sama saudaraku, ada sasarannya. Jadi tadi pagi Yesus berkata, bongkar bait Allah ini. Itu bukan cuma orangnya yang di dalam lagi, tapi peraturannya juga, isinya juga, semua. Makanya sampai Taurat itu bukan itu lagi jalan keselamatan, tapi iman kepada Yesus Kristus. Nah, untuk sekarang kita tidak lanjut itu lagi, saudaraku, karena firman terlalu banyak, saudaraku, ya. Jadi kita ambil dari sini, membongkar kemah. Ini sudah langsung kepada pribadi-pribadi seseorang, saudaraku, ya. Jadi kalau Yesus sendiri berkata bongkarlah bait Allah ini, tapi yang disebut tentang itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita harus memandang kepada Yesus, dia sudah begitu. Jadi orang-orang yang berjalan dengan dia, yang dibangun di dalam dia, harus juga sama. Jadi kita semua harus siap dibongkar. Apa yang siap dibongkar? Yang lama, saudara-saudaraku. Memang keinginan manusia ini, kalau boleh, kita lanjut baca. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi maunya tidak pakai dirombak, keadaan itu bisa langsung menikmati. Nah, inilah kemauan manusia. Jadi contohnya, tidak usah berbuat baik, tidak usah bertobat, tidak usah melakukan firman, tidak usah harus ibadah dengan baik, tidak usah harus melayani, tidak usah harus memberi persembahan. Apakah itu persembahan apa saja? Ini maksudnya begitu, saudaraku. Langsung dapat surga. Tapi kalau kita lihat tidak bisa, harus dibongkar kemah yang lama. Itu artinya cara hidup yang lama, bahkan keagamaan cara yang lama, yang tidak mencapai sampai kepada kesempurnaan. Pelayanan yang lama semua bongkar habis, karena kita sudah menghadapi kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Dan karena kita sedang menghadapi kesulitan, ujian akan datang dari langit bagaikan hujan. Itu percobaan yang hebat-hebat. Dari samping bagaikan angin, dari bawah bagaikan banjir. Itu harus hanya yang berpondasi firman dengan benar yang bisa kokoh. Makanya saudaraku, untuk berpondasi firman, kalau kita nggak mau membuang kehidupan lama, nggak bisa, nggak kuat, nggak tahan. Dengar firman aja bisa kantuk, saudaraku. Mau dengar aja nggak suka, kebiasaan, ikut-ikutan, bukan kerinduan, bukan karena waduh makanan rohani. Harus lebih enak, saudaraku, di kampung makan daging jagal kalau pesta. Karena di kampung enak sekali kalau makan, mantap kalau pesta. Beda dengan di kota. Kalau di kampung, waduh, padahal cuma masak dulu. Begitu, saudaraku, nggak banyak masaknya kayak di kota. Harus lebih begitu, saudaraku, makan makanan rohani, supaya benar-benar Tuhan memberkati kita. Jadi tadi saya sudah baca ayat 2 ya. Sebab ini 3. Dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan
telanjang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Memang saudaraku, dalam pergumulan ini enggak enak. Karena apa? Mau menjalani jalannya Tuhan itu pikul salib. Siapa bilang enak pikul salib? Enggak. Artinya pikul salib mematikan semua kemauan kita. Mau diinjak kaki enggak boleh keluar kuasa kebun binatang. Harus seperti Diawi, Mas, yang Mas injak itu kakiku. Harus bisa bilang begitu. Jadi nggak berantem, saudaraku. Kalau orang kita bodak gitu, langsung. Jadi saudaraku, jadi di sini kita lihat banyak tekanan-tekanan dari segala macam kesulitan, termasuklah sekarang ini. Karena corona susah kerja, ya ekonomi, ya merosot, segala macam lah, saudara-saudara. Jadi ini keberadaan kita sekarang. Tapi kalau berpondasi dalam firman, saya yakin Tuhan teguhkan kita dan Tuhan jamin berkat bagi kita. Amin. Apalagi nanti jangankan ini, waktu antikristus menguasai semua ini. Makanan, air, api, gas, semua dikuasai. Tapi kalau kita sudah masuk dalam kerohanian yang sudah meningkat didewasakan, ada pemeliharaan tersendiri. Bangsa Israel aja 40 tahun udah pakai beli-beli, semuanya siap. Saya suka jalan bersama tim, mau menginjil, cuma 10 orang. Kalau barang kita ketemu warung, langsung minta makan di situ, kadang 3 jam nggak bisa selesai. Tapi kalau bangsa Israel diperkirakan lebih 2 juta orang, saya tiap waktu makan, makan semuanya. Karena apa? Cuma turun dari surga. Mana turun dari surga? Itu pemeliharaan Tuhan. Gereja juga nanti pada masa kesulitan terakhir. Ini masa kesulitan terakhir, bukan kesulitan biasa lagi seperti ini. Kesulitan terakhir tetap bisa dipelihara Tuhan. Amin. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya meningkat rohani. Tapi kalau tidak meningkat rohani, nanti minta tolongnya sama siapa? Sama antikris. Minta dong, wah kamu sembah saya, oh iya dah, daripada saya mati. Nah, begitu nanti antikris. Antikris bilang, kasih kamu cap ini ya udahlah, masukin aja. Nah, dimasukin saudaraku. Tapi kalau gereja yang sudah masuk dalam kedewasaan, dia masuk dalam pemeliharaan, dia masuk jauh dari mata ular, dari tempat ular. Dia jauh dari tempat ular. Dia nggak bisa dijangkau oleh antikris. Itu sebabnya saudaraku, apapun tekanan ini, mari kita tetap masuk dalam peraturannya Tuhan. Amin. Kesulitan apapun, mari itu yang terbaik. Seperti nyanyi kita itu tadi, di mataku engkau terindah. Harus begitu saudara-saudara. Ayat 5, tapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi untuk menjadi kekuatan bagi kita mempersiapkan segala berkat-berkat dan janji Tuhan, mari dipenuhi dengan roh kudus. Dipenuhi dengan roh kudus, itu harus mau meninggalkan semua, berjanji meninggalkan semua. Itu sebabnya tindakan Abraham waktu Allah berkata, Abraham tinggalkan itu Ur Kasdim. Mau saudaraku, ditinggalkan. Nah kita adalah kehidupan yang lama. Nanti kita akan lebih lihat lagi. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini
untuk menetap pada Tuhan. Harus ini saudaraku, tabah dan harus memilih Tuhan yang terutama bagi kita. Sekarang kita sedang melatih semuanya. Kalau kita ini saudaraku langsung memandang kepada perkara dunia, nanti kalau antikris menawarkan bantuan sosial, wah, ini antikris paling hebat bansos. Malah dia saudaraku nggak peduli dia ada uang tidak ada uang, yang penting masuk terima tanda cap 666. Boleh beli pun tanpa uang, boleh. Meniru-niru Tuhan. Karena saya kira 55 ya, belilah tanpa uang. Jadi antikris juga coba-coba begitu, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau kita sekarang ini tidak bertahan terus mengasihi Tuhan, itu sebabnya saat ini saudaraku, sesulit-sulit apapun, belajar berserah kepada Tuhan. Biasanya saudaraku, kalau orang kesulitan nggak usah belajar, langsung ke warung sebelah. Bu, kok utang. Belajar teguh dalam Tuhan. Amin. Jangan langsung utang dulu. Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, biar aku nggak makan, yang penting anakku ini makan, daripada nanti nangis-nangis malu rasanya. Nah, pasti Tuhan tolong saudara. Amin. Bila perlu lama nggak datang-datang, udahlah masak air. Nggak ada masak beras, ya udah cukup. Nah, siapkan piring-piring di meja. Biarpun nggak ada beras dimasak, nggak ada apa-apa. Bikin air minum itu di samping satu-satu orang. Berdoa, Tuhan, inilah piring-piring kami, tapi belum ada isinya. Bisa-bisa ada mukjizat. Langsung orang ketik. Shalom katanya. Siapa? Kita nggak tahu, karena dia adalah malaikat Tuhan, bukan tetangga sebelah. Ini ada makanan nih, siap saji semua. Ada makanan, ada sayur, ada daging. Nah, udah diantar. Tapi kalau kita lagi berantem, dia pulang dia. Orangnya lagi berantem. Tapi semua sehati, biarpun nggak ada makanan, sehati semua berdoa kepada Tuhan. Ini katanya, udah langsung set blocking. Makan semua enak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti kalau di padang belantara mana ada yang jual siap saji? Nggak ada. Semua Tuhan yang sediakan. Tapi supaya itu boleh terjadi, menikah rohani dan belajar mulai sekarang. Jangan langsung lari kepada manusia. Ini saudaraku. Apalagi udah ada yang rentenir, langsung kita minjam situ. Gak usah lah. Lebih baik ya kalau sudah begitu hidup ini, ya sudah berangkat aja ke surga daripada kita di luar Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan, pasti ditolong. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yakin saudara-saudaraku. Saya selalu boleh katakan, sudah boleh bilang lama ikut Tuhan, sudah lebih 50 tahun. Dan saya juga pengalaman sampai saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalaupun tidak terlalu seperti orang lain, banyak ada benda, tapi kita tidak kekurangan. Itu cukup saudaraku. Jangan pikir orang kaya merasa cukup. Orang kaya juga belum tentu cukup. Udah 5 mobilnya belum cukup. Ada orang lain di sana ditipu lagi, main lagi, berbuat dosa lagi, korupsi lagi, malah lama-lama masuk penjara. Orang kaya saudaraku. Kalau orang miskin begitu korupsi masuk penjara, ya karena nggak makan. Kalau ini kadang, nah itu sebabnya hanya di dalam Tuhan bisa ada ucapan syukur. Amin. Hanya di dalam Tuhan bisa bertahan biar apapun
Itu sebabnya bertahan sampai terjadi mujizat. Kalau kita nggak bertahan, nggak terjadi mujizat, saudaraku. Jadi orang yang bisa nanti dipelihara Tuhan masa 3,5 tahun, itu adalah orang yang sudah biasa bertahan dalam Tuhan. Karena kita sudah dengar tadi, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi maunya kita ini memang begitu. Yang lama itu nggak usah diselesaikan, nggak usah dirombak. Pokoknya pengalaman baru berkat dari Tuhan, blok, tempelkan. Nggak bisa begitu. Sama saja dengan kita. Ada pakaian sudah 6 hari nggak pernah ganti. Ada pakaian baru, masih mau nggak nempelkan yang baru, yang lama di situ terus? Enak nggak kira-kira? Coba kita ini semua pikir. Kalau apalagi sudah 10 hari nggak pernah mandi kan, nah dapat baju baru, pakai aja, tempelkan. Yang penting cantik dari luar. Nah, saudaraku, dari tadi pagi juga kita sudah lihat, jangan, atau nanti dengar lagi, jangan seperti kuburan. Nah, kuburan dipugar, saudaraku, sudah 30 tahun, dicat. Kelihatan dari luar bagus, tapi di dalamnya kerangka, saudaraku. Gak ada tenaga, gak ada kekuatan. Kecuali nanti kalau dengar firman seperti Jehel itu, biarpun kerangka yang sudah berderak-derak, tapi kalau dengar firman bisa menyatu lagi. Itu memangnya luar biasa dengar firman dengan baik. Diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, harus bongkar yang lama, tabiat-tabiat lama, dosa-dosa yang lama. Kalau yang lama kita cepat marah, bongkar. Amin, saudaraku. Amin enggak? Kalau tidak sabaran, bongkar. Harus jadi sabar. Ya, sifatnya yang sabar, saudaraku. Kalau namanya nggak usah diganti jadi Pak Sabar, Mak Sabar. Gak usah, saudaraku. Nanti kalau semua Mak Sabar semua, nanti yang dipanggil Mak Sabar semua Mak Sabar. Tapi kalau penyabar harus semua. Haleluya. Makanya ada juga nama Sabaruan. Jadi lebih dari sabar, saudaraku. Tapi yang pakai nama itu jangan semua biar sabar. Emang enak, saudaraku, orang tua. Maksudnya supaya nanti anaknya jadi begitu. Jadi kalau supaya sabar, bikin namanya Sabaruan. Kalau supaya beriman, bikin namanya si Iman. Tahu-tahu cuma lari-lari, nggak pernah beriman, saudaraku. Ada yang begitu juga. Ya, tapi kalau kita, saudaraku, harus benar-benar bongkar yang lama. Jangan tempelkan. Nanti kalau yang lama tidak dibongkar, belum ada pertobatan. Itu artinya belum membuang hidup lama. Nanti ditempel. Itu di situ banyak nanti apa? Banyak bohong, banyak pura-pura, banyak munafik, segala macam banyak di situ, saudara-saudaraku. Itu sebabnya biarpun ada tekanan yang berat, biarkan kemah yang lama itu dibongkar. Haleluya. Yesus saja rela untuk orang lain. Tubuhnya harus dibongkar dan dalam 3 hari dibangun. Itu artinya kematian, kebangkitan, baru dimuliakan. Bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Dan kalau kita, saudaraku, untuk hidup yang kekal, kita harus siap dibongkar. Ini semua yang mau diberkati Tuhan harus siap dibongkar hidup lama ini. Kalau hidup lama nggak dibongkar, jangan salahkan. Loh, aku kok begini-begini terus, gak pernah suka cita, lihat orang aku gak pernah senang, selalu mau marah, selalu mau benci. Itu kalau belum dibongkar. Tapi kalau yang lama sudah dibongkar, waduh, ku kasih kau
dengan kasih Tuhan. Langsung begitu saudaraku. Ya, ingin bertemu. Ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Awalnya, puji keluarga Tuhan, sekali mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua kita jadi keluarga Tuhan ya. Tapi saudaraku, jadi keluarga Tuhan kalau yang lama belum dibongkar itu bukan keluarga Tuhan, keluarga dunia. Apalagi nanti kalau jadi keluarga setan. Waduh, kalau belum nyusahin orang belum puas. Tapi kalau kita ini adalah keluarga Tuhan. Dan kalau keluarga Tuhan apa saudara? Nih, kalau keluarga Tuhan, Roma pasal yang 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sesudah dibongkar hidup yang lama, cara dunia, kebencian, keakuan, hanya diri sendiri. Kalau itu sudah dibongkar, maka sekarang harus berubah, memiliki roh yang selalu membuat berguna untuk saling membangun. Haleluya. Ada kadang-kadang orang kalau dengar ngomongannya, kalau nggak nyelekit, nyakitin. Nah ini saudaraku, belum dibongkar ini yang lama ini. Masih ada apa? Dengki, iri, curiga, segala macam lah ada di situ. Ya. Tapi kalau itu sudah dibongkar, harus memiliki hal yang saling membangun. Dan kalau ini ada, semua kita kalau begitu, di dalam satu rumah, yang ada hanya Tuhan, tidak ada iblis, saudaraku. Aman, damai, sejahtera. Haleluya, saudaraku. Enak dalam Tuhan. Tapi bongkar yang lama. Kalau itu nggak dibongkar, ya bukan dalam Tuhan. Dalam hidup yang lama, kegelapan. Kegelapan itu apa? Iblis, saudaraku. Itu menggambarkan iblis. Sebab itu marilah kita mengejar. Jadi bukan pelan-pelan, saudaraku. Mengejar itu cepat apa lambat? Harus lebih cepat. Ini. Jadi bagaimana kita mengejarnya? Ibadah yang benar diperbarui, yang lama terus, sehingga nanti seperti di dalam tadi yang belum dibaca pagi-pagi itu, Galatia 2 ayat 19. Karena yang lama sudah dibongkar, maka sekarang yang baru sudah ada. Ada baiknya kita lihat itu juga di dalam Galatia pasal 2. Jadi harus ada dulu pembongkaran. Galatia pasal yang kedua ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak. Ini kehidupan lama yang dulu. Rasul Paulus berkata, dalam hidupku yang lama itu semua kurombak. Nah, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi kalau dia kembali lagi dengan apa yang dirombak, ya itu tidak baik. Artinya banyak orang kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Sudah mau meninggalkan, tapi nanti mau terima lagi, kembali lagi ke situ. Kalau begitu nanti, itu deh contohnya. Ada dua contohnya, BAB dan B1. B1 itu apa? Itu bahasa Batak itu, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia A1
Kalau B1 diam. Itu saudara. Kalau dia bagaimana? Kembali ke muntahnya, udah dimuntahkan, makan lagi, udah dimuntahkan, makan lagi. Nah, itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan. Kalau BAB udah disabuni, dikasih sanitizer, habis itu dikasih yang wangi, seret. Nah, tapi habis itu masuk lagi saudaraku. Jangan itu. Nah, tapi harus jadi ayat yang ke-20. Tolong bantu baca deh. 19:20 ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi saudaraku, itu ibadah lama Taurat dan hidup yang lama sehari-harian dia. Walaupun itu waktu dalam hidupnya dalam masa Taurat itu kesenangan, karena dia adalah dianggap gurunya Taurat, jadi dia sangat dihargai. Dia juga posisi yang baik, segala macam di situ. Tapi dia mau bilang mati di situ. Artinya sudah dirombak semua. Nggak ada lagi tinggal, nggak ada lagi yang tumbuh. Namanya sudah mati. Nah ini saudaraku. Jadi yang ada hidupnya itu hanya hidup di dalam Tuhan. Ini yang sangat baik bagi kehidupan kita. Jadi harus benar-benar menyenangkan bagi orang yang lain. Biasanya bukan begitu, menuduh, memvonis, menghakimi. Makanya dalam firman Roma 14 ini saudaraku, kalau dalam itu belum mati, ini selalu apa? Nyata. Dan Taurat itu artinya selalu hanya menuduh. Tidak pernah Taurat itu meredam. Karena dia hanya menyatakan ini, itu. Begitu saudaraku. Tapi kalau kita sudah di dalam kasih, saling membangun. Ini. Mari saya ajak kita memperhatikan mulai ayat 10. Roma 14. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudaraku, bukan dengan cara Taurat itu lagi. Justru kalau kita melihat kekurangan orang lain, kita menjadi pendoa syafaat. Haleluya saudaraku. Ini sudah berubah ini. Cara Taurat dengan cara Kristus. Di dalam Kristus tidak boleh membalas. Dalam Taurat mata ganti mata, tidak salah. Gigi ganti gigi. Kalau benjol harus bisa dibenjolin. Nah, jadi bahasa Bataknya napunil. Siapa yang tahu bahasa Batak? Begitu saudaraku. Jadi kalau kita benjolin dia nggak apa-apa. Itu dalam Taurat. Tapi kalau dalam Yesus, kalau sudah dirombak yang lama, saling membangun dan tidak boleh membalas. Tolong baca Roma 12 ini. Ayat 19.
Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, harus banyak dalam hidup kita ini hidupnya Yesus sebagai pakaian yang baru. Yang lama itu harus dibongkar. Jangan dua-dua di situ. Pakai yang lama di dalam, pakai yang baru juga di luar. Memang kelihatannya baru, tapi yang dalam bukannya cuma gatal, saudaraku, bisa jadi borokan juga. Karena yang lama kan nggak pernah dibuka. Jadi yang lama harus diganti. Haleluya. Apapun kesulitannya harus. Karena saudara-saudaraku, kita semua sedang menuju kepada penghakiman daripada Tuhan. 2 Korintus 5 tadi yang terakhir dalam perikop tadi kita, mulai ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini. Haleluya, saudaraku, berusaha ya. Amin. Semua kita bergumul, amin. Kita ini hidup ini bergumul loh. Berusaha. Maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nyai itu bukan nyai. Ini kalau kita baca di Alkitab itu Tuhan. Kalau di luar tidak di dalam, di awal perkataan, di tengah, di akhir itu Tuhan. Jadi maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Itu 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Jadi dibongkar tidak dibongkar, itu kita menuju kepada pengadilan tahta Kristus. Untuk apa? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Haleluya. Amin, saudaraku. Saya kasih dulu sedikit ilustrasi. Tidak pernah ilustrasi, tapi gak bawa lah dulu. Biar santai, kemudian kedua yang berat. Nah, katanya, ini bukan Tuhan, ini menyantaikan otak. Petrus dengan murid-murid lain, Yesus bilang begini, hei semua bawa batu ke atas. Semua pada bawa, mulai dari Petrus ambil yang paling kecil, atau di sini sok, pokoknya bawa batu. Yang lain-lain sudah pada bawah, sudah jarang, sudah habis. Tinggal satu yang besar, Yohanes belum bawa batu, diangkat sama dia besar. Tidak ada lagi dapatnya, hanya itu. Ya sudah, daripada aku melanggar pikirnya, naik mereka ke atas. Sampai di atas, Yesus bilang, tapi nggak ada hanya ya, jangan cari nanti. Ini biar adem ini. Nah, jadi Yesus bilang, kita berdoa, pegang batu masing-masing, didoainlah. Jadi kalau batu jadi roti, Petrus dia rotinya secuil, digigit aja kayak roti dia bagus. Kalau bukan untuk makanan bikin kenyang perut, wih, menyesal dia. Dia lihat Yohanes rotinya gede amat. Habis, dia udah susah payah. Tapi Petrus enak-enak aja masuk di kantong, pegang aja gak usah di kantong, enak aja dia legang sampai ke atas nyesal. Artinya saudaraku, kita gak boleh nyesal nanti. Sekarang berbuatlah yang sebaik-baik mungkin. Buang semua baju-baju lama, hidup benar di hadapan Tuhan. Sebanyak mungkin kita lakukan yang baik.
melayani Tuhan, berbuat baik untuk sesama, saling membangun. Supaya dengan firman ini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jangan menyesal, semua kita, siapapun, tua muda, semua berbuat sebanyak mungkin sesuai firman. Karena yang baik itu adalah hanya kebenaran firman. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Biar itu semakin banyak kita buat. Tuhan akan kuatkan kita. Biarpun dalam hidup ini banyak kesulitan, Tuhan kuatkan kita. Buka terus kehidupan yang lama. Buang. Biarpun sakit saudara-saudaraku. Ada kadang orang pekerjaannya yang tidak benar, tapi karena dia suka uang, ya udah dipegang aja terus. Memang untuk membuang itu saudaraku, keuntungan itu. Ya, tapi kalau itu bukan dari kebenaran, berani harus buang sendiri. Karena Yesus mau menyucikan kita, Tuhan menjadikan kita umat kesayangannya yang diberkati. Pasti dia pelihara sampai bertemu dia pada kali kedatangannya yang kedua. Kita berdiri bersama-sama.